9 Matahari bab 46. Mengapa aku harus menyelamatkanmu? Senjata spiritual bintang 4, senjata spiritual bintang 5, kungfu bintang 4, ramuan bintang 3, ramuan bintang 4. Setiap hal ini adalah harta impian bagi para pejuang di kota Yuanyu. Sekarang ketika Qin En menganggukkan kepalanya, harta tersebut akan segera menjadi miliknya. Hal yang lebih menakutkan adalah bahwa Master Pavilion Xiao Yao bahkan berjanji untuk merekrut Qin An sebagai murid pribadinya. Menjadi murid langsung dari Master Pavilion Xiao Yao adalah lompatan besar dalam karir. Sejak saat itu, statusnya sangat terhormat di depan Qin An. 4 keluarga besar. Kota Yuanyu seperti 4 semut. Di atas ring, 4 tetua memandang Qin An dengan penuh antusiasme menunggu jawabannya. Namun, Yi Yunfei terasa sangat kesepian dan terpinggirkan. Penatua Ding, saya memilih untuk bergabung dengan Pavilion Xiao Yao. Qin An menghembuskan napas dalam, memikirkan dengan cepat dan berkata dengan tegas. Pilihannya jatuh pada Pavilion Xiao Yao karena kondisi yang ditawarkan sangat menarik. Hahaha, baiklah, Qin En, mulai sekarang kamu adalah murid inti kami di Pavilion Xiao Yao, kata Penatua Ding dengan senang hati. 3 tetua lain menghela nafas dan menggelengkan kepala, merasa kecewa. Haha, Ye Tianpeng, apakah kamu melihat itu? Bahkan jika putramu bisa memenangkan pertarungan sementara, apa bedanya? Tetua dari 4 sekte besar masih percaya dengan kemampuan anak saya. Seorang jenius selalu jenius, dan pemborosan selalu sia-sia. Ujar Qin Jung tertawa terbahak-bahak melihat peristiwa yang terjadi di arena. Kakak Qin, apa yang kamu katakan hanya omong kosong. Sampah akan selalu menjadi sampah, jangan menganggap dirimu hebat. Si Tianyuan berkata dengan nada sarkastik. Lu Yongxiao, penguasa kota bulan purnama, juga menghela nafas lega. Qin En bergabung dengan Pavilion Xiao Yao dan menjadi murid langsung dari Master Pavilion. Statusnya tidak terbayangkan. Yi Yunfei dan keluarganya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalikan situasi. Ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar yakin dalam memilih untuk mendukung keluarga Qin. Ye Tianpeng mengerutkan kening. Qin An memang sedang meroket sekarang. Saya khawatir mulai sekarang keluarga Ye akan mengalami penindasan yang lebih besar di arena. Kamu Yunfei, seperti yang aku katakan sebelumnya, kamu akan selalu menjadi sampah di depan mataku. Mulai sekarang, kamu hanya bisa melihatku saja. Aku ingin menghancurkanmu seperti menghancurkan semut. Kapankah kamu akan mengerti? Merendahkan. Pada saat ini, merendahkan Qin An, merendahkan. Menyipitkan mata ke arah He Yunfei dan berkata dengan dingin, hanya olehmu aku bisa membunuhmu dengan satu gerakan sekarang. Di masa depan, satu gerakan masih akan membunuhmu. Apa kualifikasi yang kamu miliki untuk berbicara seperti itu di depanku? Kata Yi Yunfei dengan jijik. Lancang. Qin An sekarang adalah murid langsung dari sang Master Pavilion. Dan statusnya sangat mulia. Apakah itu sesuatu yang bisa kamu? Seperti semut, menode, segera minta maaf. Jika tidak, nanti. Mata tajam tetua Ding bersinar saat menatap Yunfei. Dan niat membunuh terlintas. Saat kata-kata itu terucap, energi memaksa. Yang menakutkan dilepaskan dari tubuhnya kuat dan perkasa. Menghancurkan Ye Yunfei. Baginya, membunuh anak. Dari keluarga kecil di kota kecil seperti membunuh seekor semut. Yunfei, jika kamu mendengarnya, segera berlutut dan minta maaf padaku. Ujar Qin An dengan bangga. Perasaan ini baginya luar biasa. Aku, Qin An, benar-benar telah bangkit. Lihatlah, jika seseorang tidak menghormati saya, mereka bisa dieksekusi. Hati Qin An sangat bersemangat. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Ye Yunfei dalam masalah, Qin An pasti tidak akan membiarkannya pergi. Jika Ye Yunfei ingin bertahan hidup,
Satu-satunya pilihan adalah berlutut dengan patuh, bersujud, dan memohon pada Qin An untuk mengampuni nyawanya. Pada saat ini, semua orang di alun-alun menatap Yun Fei dan diam-diam menggelengkan kepala. Seorang murid langsung dari pavilion Master Xiao Yao. Bukankah dia luar biasa? Bahkan jika Master Pavilion Anda datang, dia tidak mampu untuk berlutut kepada saya. Belum lagi Qin An. Di bawah tatapan semua orang, Yun Fei berkata perlahan, "Apa?" Begitu Yun Fei selesai berbicara, seluruh alun-alun dan semua orang benar-benar tercengang. Di depan Penatua Ding, dia berani mengatakan hal seperti itu. Ini sama saja dengan bunuh diri. Brengsek, Anda semut berani menodai keagungan pavilion Xiao Yao saya? Hukuman mati. Dalam sekejap, Penatua Ding sangat marah. Seorang anak laki-laki dari keluarga kecil di kota kecil berani bersikap kasar kepada pavilion Xiao Yao. Yang jauh di atasnya, yang sama saja dengan menyinggung Tianwei. Penatua Ding telah menghukum mati Yun Fei di dalam hatinya. Boom! Ledakan. Pengocok lalat di tangannya terayun keluar. Dan kekuatan spiritual yang menakutkan seperti sungai yang meledak. Meledak ke arah Yun Fei, mengerikan. Para seniman bela diri yang dekat dengan ring merasakan kekuatan spiritual ini dan mereka semua membeku ketakutan dan mencoba yang terbaik untuk menjauh. Fear, cepat minta maaf. Ye Tianping menjadi pucat karena kaget. Kamu Yun Fei, kamu sudah mati. Sayangnya, saya tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Anda dengan tangan saya sendiri. Qin An menatap Yun Fei dengan mata acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Bergemuruh. Kocokannya seberat gunung menabrak Yun Fei. Tepat pada waktunya Dot Nyemanggi Ekal. Yun Fei memukul tanah dengan kakinya dan terlempar ke belakang karena kekuatannya. Dalam sekejap, dia mundur lebih dari 200 meter. Jika Yun Fei menggunakan seluruh kekuatannya, dia bisa melangkah satu langkah dan pergi sejauh 300 meter. Jarak 200 meter sangatlah mudah. Bohong. Penatua Ding langsung memukul bebatuan besar di dasar cincin, benar-benar melarikan diri. Teriak seseorang, "Kamu Yun Fei, kau berani bersembunyi. Hebat, kau berhasil membuatku kesal. Sekarang, bukan hanya kamu yang akan mati, tapi keluargamu juga akan hancur." Ketua Ding berkata dengan serius. Ada niat membunuh yang tak terbatas dalam suaranya. Ibu tua, orang yang mungkin akan mati mungkin adalah kamu. Awalnya, kamu adalah generasi perempuan. Tetapi kamu ingin mempraktikkan teknik kekuasaan yang murni. Dan terlebih lagi, kamu salah mempraktikannya. Itu membuat tubuhmu penuh dengan amarah dan energi spiritual yang tidak terkendali. Untuk mengatasi amarah itu, kamu sudah minum pil Yoksui sejak lama. Tapi tak disangka tidak mempan. Dan malah membuat ada kelebihan awan yin di dalam tubuhmu. Ini menyebabkan keseimbangan antara yin dan yang terganggu dan menimbulkan perang antara kedua energi itu, membuat tubuhmu merasakan panas dan dingin setiap malam. Saya kira kamu sudah tak bisa tidur nyenyak selama beberapa tahun terakhir. Emosi pun semakin mudah tersinggung, ucap Yun Fei dengan tatapan lucu memandang Tetua Ding. Dalam sekejap, Tetua Ding terkejut dan bingung. Karena apa yang dikatakan Yun Fei itu benar. Namun, hanya dia yang tahu tentang gejala itu. Ini adalah rahasia terbesarnya. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu? Tanya Tetua Ding dengan pandangan memerat. Hehehe, aku Yun Fei. Bagaimana aku tahu itu tidak penting. Yang penting adalah gejala panas dan dinginmu semakin parah dalam 6 bulan terakhir, ucap Yun Fei. Rasanya, kau pasti sudah mencari perawatan medis di mana-mana. Sayangnya tak ada seorang dokter di seluruh kerajaan Qin besar yang dapat membantumu. Baiklah, kubandingkan, kau mungkin hanya memiliki waktu setengah tahun untuk hidup.
Setelah itu, kau akan meninggal, ujar Ye Yunfei dengan mengedipkan matanya. Benar, aku tahu siapa yang bisa menyelamatkanmu, sambung Ye Yunfei. Siapa? Siapa yang bisa menyelamatkan hidupku? Katakan padaku. Penatua Ding gemetar dan berteriak, sangat bersemangat. Kehormatan Paviliun Xiaoyao, pembunuhan Ye Yunfei, dan kehancuran keluarga Ye sudah lama terlupakan olehnya. Apalagi yang lebih penting daripada hidupmu sendiri, aku bisa menyelamatkanmu. Tapi, mengapa harus kuselamatkanmu? Tanya Ye Yunfei sambil menunjuk dirinya sendiri. Dengan ekspresi yang mengejek di wajahnya. Novel 9 Matahari, Bab 47. Qin-an berlutut. Kau, apa yang kau inginkan untuk menyelamatkanku? Wajah Penatua Ding terlihat sedikit buruk. Dia adalah sesepuh dari Paviliun Xiaoyao. Anak ini benar-benar berani berbicara seperti itu sendiri. Namun saat ini, dia menemukan bahwa dia benar-benar mempercayai kata-kata Yunfei. Dia bahkan merasa anak di depannya benar-benar bisa menyelamatkannya. Kau biarkan dia berlutut dulu dan bersujud padaku untuk meminta maaf. Ye Yunfei menunjuk ke arah Qin-an. Jangan pikirkan itu. Qin-an sangat marah. Ye Yunfei, aku menyarankanmu, jangan melakukan hal-hal yang tidak perlu. Apakah kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Penatua Ding penuh dengan niat membunuh, mengunci Yunfei, berharap dia bisa menyerangnya dengan telapak tangannya. Kau bisa mencobanya. Namun, jika kau membunuhku, kau harus dikuburkan bersamaku. Ye Yunfei tersenyum ringan. Biarawati tua ini merekrutmu ke Paviliun Xiaoyao dan dia baik padamu. Tapi sekarang, hidupnya terancam. Jika kamu meminta maaf dan berlutut, mungkin dia bisa diselamatkan. Apakah kamu mau melihat dia mati dalam setengah tahun? Ambisimu seperti serigala. Apakah ini berkah atau malapetaka bahwa Paviliun Xiaoyao merekrut orang sepertimu? Yunfei memandang Qin-an dengan tatapan kecewa dan berkata, "Kamu, Yunfei, berbicara tanpa alasan." Qin-an sangat marah. Kesabaranku sudah habis. Dengarlah, jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, jangan harap aku akan menyelamatkanmu lagi. 1, 2, 3, Ye Yunfei berkata dengan santai. Mendengar hitungannya Yunfei, Tetua Ding mulai bernapas cepat. Qin-an berlutut dan meminta maaf pada Ye Yunfei. Pada hitungan 9, akhirnya dia membuat keputusan dan berteriak, berlutut dan minta maaf. Pada akhirnya, tidak ada yang lebih penting dari hidupmu sendiri, kata Qin-an dengan nada tegas saat dia berbicara kepada Tetua Ding. Wajahnya berubah drastis saat dia memandang Tetua Ding dengan penolakan. Untuk hari ini, kau harus dianiaya. Berlutut dan mintalah maaf kepada Ye Yunfei. Ketua Ding menarik napas dalam-dalam dan dia berdiri tegak. Dengan sikap yang tegas, atmosfer di lingkaran berubah menjadi kaku saat semua mata tertuju pada Qin-an. 3 tetua lain berdiri dan menonton pertunjukan dengan penuh perhati-hatian. Qin-an sudah menjadi murid Paviliun Xiaoyao, sehingga mereka tidak perlu membelanya. Akhirnya, Qin-an berjalan mendekati Ye Yunfei, lalu berlutut dan bersujud 3 kali, "Maafkan aku, Yunfei," katanya dengan giginya yang berdecak dan nada suara yang penuh kebencian. Semua orang diam saat mereka menatap Yunfei dengan mata terbuka lebar. Bahkan, banyak prajurit mulai diam-diam mengagumi keberanian dan kepemimpinan Ye Yunfei. Anda tahu, Qin-an sekarang adalah murid langsung dari Master Paviliun Xiaoyao dan Ye Yunfei sukses membuatnya berlutut. Ye Yunfei, apakah kamu puas sekarang? Selanjutnya, kamu harus membantu saya mengatasi masalah kesehatan saya. Kalau tidak, kamu tahu konsekuensinya. Penatua Ding menatapi Yunfei dengan mata membunuh, mengatakan setiap katanya dengan tegas. Oh, apakah ini ancamanmu?
Untuk ancamanmu, kamu harus membayar 150.000 batu linjing. Sebelum aku menyelamatkanmu, kata Ye Yunfei. Kamu Yunfei, jangan terlalu memaksakan dirimu. Teriak Penatua Ding, niat membunuhnya terhadap Yunfei hampir tidak tertahankan. Sekarang, jalankan aura di dalam tubuhmu di sepanjang meridian Ren selama 3 minggu. Lalu di sepanjang meridian Dai, mundur selama 3 minggu. Dan terakhir, sampai pada titik Yongquan di kedua kaki. Tiba-tiba kata Yunfei. Penatua Ding terkejut sejenak. Lalu benar-benar mengikuti apa yang dikatakan Yunfei. Kemudian, wajahnya tiba-tiba menjadi bahagia. Setelah aura di dalam tubuhnya beredar sesuai dengan roti yang ditentukan oleh Yunfei, perasaan sejuk dan nyaman segera hadir di seluruh tubuhnya. Semua orang terlihat 100 kali lebih santai. Bahkan dia menemukan bahwa kondisi fisiknya yang sebelumnya panas dan dingin, kini telah meningkat drastis. Saat ini, dia mempercayai itu. Baik, saya berjanji padamu, saya akan memberikan 150.000 kristal roh. Penatua Ding berkata dengan tegas. Tidak. Sekarang ini 200.000 kristal roh, tidak ada bagian yang hilang, kata Yunfei dengan ringan. Kamu, Penatua Ding, hampir tidak bisa bernapas. Dalam waktu singkat, jumlah kristal roh bertambah sebanyak 50.000. Ini hanya pencurian uang. Penatua Ding bernapas dengan cepat seperti hembusan angin. Baik, 200.000 kristal roh, saya setuju. Pada akhirnya, Penatua Ding mengertakkan gigi dan mengangguk setuju. Dia tahu bahwa nasib hidupnya ada di tangan orang lain dan tidak memiliki banyak pilihan. Meskipun sebagai tetua pavilion Xiaoyao, dia hampir tidak mampu memperoleh 200.000 kristal roh. Namun baginya itu sama saja dengan pengorbanan darah. Saya hanya memiliki 100.000 kristal roh sekarang, kata Penatua Ding. Baik, saya akan memberikan waktu setengah bulan. Dalam waktu setengah bulan, kumpulkan uangmu. Dan saya akan membantumu menyelesaikan masalahmu, jawab Yunfei dengan murah hati. Qin An, mari kita pergi, ucap Penatua Ding tidak ingin tinggal lama lagi. Yunfei, nanti kamu akan memahami bahwa kekuatan fisikmu tidak ada apa-apanya bagiku. Qin An, itu hanya sebuah lelucon. Aku, Qin An, akan selalu menjadi seseorang yang harus kamu hormati. Pada saat itu, Qin An memperoleh kembali sombongnya, menatap Yunfei dengan sedikit rasa jijik di bibirnya. Kemudian, dia berpaling dan bersiap untuk mengikuti Penatua Ding untuk pergi. Kamu benar-benar berpikir bahwa tubuh roh surgawi itu luar biasa. Apakah kamu berpikir bahwa aku pasti lebih rendah dari kamu dalam hal kultivasi aura? Hahaha. Baiklah, sekarang aku akan membiarkanmu membuka matamu. Saat Penatua Ding memimpin Qin An untuk pergi dari arena, tiba-tiba Yunfei berkata. Penatua Ding dan Qin An berhenti. Ketika mereka mendengar kata-katanya, melihat Yunfei, penatua dari 3 sekte lainnya, juga memandang Yunfei dengan mata yang bingung. Nona Xiao, Yunfei melihat ke kerumunan. Xiao Chufu segera memimpin Huang Lao keluar dari kerumunan dan menuju ring. Ekspresi Penatua Ding berubah saat melihat Xiao Chufu. Para tetua dari 3 sekte lain juga sangat terkejut karena mereka tahu betul mengenai status Xiao Chuchu di bengkel Lingshan. Bisa dikatakan bahwa latar belakang Xiao Chuchu jauh lebih besar dari keempat tetua itu. Nona Xiao, bolehkah saya meminjam beberapa kristal roh dari tubuhmu dan juga ramuan atau obat-obatan yang bisa membantu meningkatkan aura? Tanya Yunfei. Jangan khawatir, saya akan membayar 2 kali lipat, tambahnya. Tidak masalah, jawab Xiao Chuchu tersenyum. Ia membawa cincin luar angkasa dan menyentuhnya, sehingga terdengar suara gemuruh.
Dari dalam cincin itu, ia mengeluarkan sejumlah besar kristal roh yang terumpuk di atas cincin seperti bukit. Takkan saya takut pada Anda, Tuan Muda Ye, yang tidak akan membayar kembali. Pada saat yang bersamaan, ada beberapa ramuan dan obat-obatan bernilai tinggi. Nona Xiao, tolong lindungilah aku, kata Yunfei. Yunfei lebih mempercayai Xiao Cucu. Baiklah, jangan khawatir, Tuan Muda Ye. Dengan aku di sini, tak ada yang berani menyentuhmu, jawab Xiao Cucu sambil mengangguk. Dia juga sedikit penasaran. Kau tahu apa yang akan dilakukan Ye Yunfei? Bagus. Saya ingin melihat apa visi yang bisa kau buka untukku, ujar Qin An sambil menatap Ye Yunfei dengan sinis. Ia yakin bahwa satu-satunya hal yang bisa dikuasai oleh Yunfei hanyalah kekuatan fisik. Dalam hal budidaya energi spiritual, sangat tidak mungkin dibandingkan dengan dirinya. Novel 9 Matahari, bab 48. Apa yang ingin dicapai Ye Yunfei? Di tengah-tengah lapangan, prajurit lain juga sangat heran. Mereka semua memperhatikan Ye Yunfei dari dekat, ingin mengetahui apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh Ye Yunfei. Mendengus. Orang ini seperti sampah, berpura-pura menjadi hantu, tidak bisa menakuti siapapun, kata Qin Xiong dengan mendengus dingin. Baru saja, Qin An benar-benar dipaksa berlutut oleh Yunfei, yang membuatnya sangat marah. Di arena Ye Yunfei duduk. Di sekelilingnya terdapat kristal roh, obat ajaib dan bahan obat. Dia memulai. Ye Yunfei menggunakan 9 meridian yang dan segera meridian dalam tubuhnya menghasilkan daya tarik yang sangat besar. Chaos Divine Meridian digabungkan dengan Nene yang Meridian. Bukanlah hal yang bercanda. Energi spiritual yang terkandung dalam kristal roh, eliksir, dan obat ajaib di sekitar Ye Yunfei terus-menerus diekstrak dan dikumpulkan ke dalam tubuh Yunfei. Ho. Aliran energi spiritual seperti aliran air yang deras bisa dilihat dengan mata telanjang mengalir ke dalam tubuh Ye Yunfei. Bagaimana bisa? Hanya dengan mencapai tingkat ke-6. Dalam latihan tubuh, dia bisa menyerap energi spiritual yang begitu besar. Apa yang ingin dicapai Ye Yunfei? Di tengah-tengah lapangan, prajurit lain juga sangat heran. Mereka semua memperhatikan Yunfei dari dekat, ingin mengetahui apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh Ye Yunfei. Mendengus. Orang ini seperti sampah, berpura-pura menjadi hantu, tidak bisa menakuti siapapun, kata Qin Xiong dengan mendengus dingin. Baru saja, Qin An benar-benar dipaksa berlutut oleh Ye Yunfei, yang membuatnya sangat marah. Di arena, Yunfei duduk di sekelilingnya, terdapat kristal roh, obat ajaib, dan bahan obat. Dia memulai. Ye Yunfei menggunakan 9 meridian yang dan segera meridian dalam tubuhnya menghasilkan daya tarik yang sangat besar. Chaos Divine Meridian digabungkan dengan Nene yang Meridian. Bukanlah hal yang bercanda. Energi spiritual yang terkandung dalam kristal roh, eliksir, dan obat ajaib di sekitar Yunfei terus-menerus diekstrak dan dikumpulkan ke dalam tubuh Ye Yunfei. Ho. Aliran energi spiritual seperti aliran air yang deras bisa dilihat dengan mata telanjang mengalir ke dalam tubuh Ye Yunfei. Bagaimana bisa? Hanya dengan mencapai tingkat ke-6 dalam latihan tubuh, dia bisa menyerap energi spiritual yang begitu besar. Keempat tetua semua terkejut. Dalam kondisi normal bahkan pemurni tubuh level 6, penguasa bumi, atau bahkan penguasa langit tidak akan berani menyerap energi spiritual dengan begitu cepat. Metode kultivasi ini bisa mudah meledak dan membawa kematian. Namun, Ye Yunfei dahulu adalah Kaisar Surga, dan dia masih memegang kekuatan jiwa Kaisar Surga. Terlebih lagi, tubuh Ye Yunfei sangat kuat, bahkan lebih baik dari kualitas fisik keempat tetua yang berada di depannya.
Oleh karena itu, Ye Yunfei tidak perlu takut akan meledak hingga mati. Tuhan, sebenarnya ada orang di dunia yang bisa melakukan kultivasi seperti ini. Seluruh medan pertempuran dan prajurit sangat terkejut. Setelah beberapa saat, tiba-tiba, boom! Kekuatan spiritual yang kuat meledak dari tubuh Ye Yunfei. Pemurnian tubuh level 7. Ye Yunfei memasuki tahap baru. Seseorang berteriak. Suara itu langsung terdengar. Boom! Kekuatan spiritual yang lebih kuat meletus dari dalam tubuh Ye Yunfei. Ledakan Ye. Semua orang terkejut. Bagaimana bisa? Membobol ganda berkali-kali. Seseorang tidak bisa membantu, tetapi berteriak liar. Suaranya terdengar begitu saja. Boom! Kekuatan spiritual yang kuat meledak dari tubuh Ye Yunfei. Pelatihan tubuh level 9. Banyak orang berteriak pada saat yang sama. Gila! Membobol level 3 kali lipat. Seseorang berteriak. Pada saat ini, boom! Gelombang kekuatan spiritual lainnya dikeluarkan dari tubuh Ye Yunfei. Ah, gila, benar-benar gila. Ye Yunfei melewati dan menjadi Raja Medan. Satu persatu prajurit merong pada saat yang sama. Merasa sangat terkesan. 4 tetua dari 4 sekte utama juga terkejut. Mereka telah melihat banyak jenius muda. Tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang pemuda seperti Yunfei yang membobol 4 alam roh dalam satu nafas. Oh Buang, aku tidak salah. Oh Buang, aku tidak salah. Mulut kecil Xiao Cucu cukup lebar untuk memasukkan telur bebek besar. Sekarang, apakah menurutmu aku kalah? Dibandingkan denganmu dalam hal kultivasi spiritual, setelah berhasil memasuki tahap awal alam, dalam sekali napas, Yunfei akhirnya berhenti dan berdiri menatap Qin An dan bertanya dengan lemah. Yunfei memiliki Chaos Divine Fence dan sedang berlatih Sutra 9 Matahari. Teknik bela diri terbaik di dunia. Jika dibandingkan dengan prajurit lain, dia jauh lebih mudah memasuki dunia. Beberapa hari yang lalu, Yunfei juga telah berburu monster dan memiliki akumulasi yang cukup. Oleh karena itu, dia tidak memaksa diri untuk memasuki tahap itu, melainkan terjadi secara alami. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Ye Yunfei, kamu pasti curang. Qin An mundur beberapa langkah dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Meski di atas ring, dia menunjukkan kultivasinya di tahap tengah alam, namun hasilnya tidak signifikan dibandingkan dengan Ye Yunfei. Kultivasi Yunfei dalam hal energi spiritual jelas tidak lebih buruk darinya. Jadi, mulai sekarang, tolong singkirkan rasa rendah diri dan harga dirimu yang rendah. Aku bisa mengalahkanmu dengan satu gerakan saat ini, dan aku bisa mengalahkanmu dengan satu gerakan di masa depan. Qin An, kamu selalu akan menjadi kekalahanku. Ye Yunfei memandang Qin An dengan tajam, mengatakan setiap kalimat dengan tegas. Qin An, mari pergi. Penatua Ding memandang Ye Yunfei dengan seksama, mengambil Qin An dan menunjukkan gerakannya. Sebelum membawanya pergi dari arena, dia tidak ingin membiarkan Qin An tinggal di sana lagi, karena mungkin Ye Yunfei akan melakukan sesuatu yang lebih drastis dan memberikan pukulan yang lebih besar pada Qin An. Kemudian keluarga Qin, keluarga Xi, dan 3 keluarga besar dari keluarga Lu mundur satu persatu. Pertandingan hari ini sudah selesai, dan tidak ada yang bisa dibicarakan lagi dari hasil kompetisi. Keluarga yang memenangkan kedua pertandingan, tetapi ketiga keluarga tersebut pasti tidak akan mengakuinya. Pada saat ini, kompetisi penambangan 4 klan telah selesai. Ye Yunfei, aku tak menyangka kamu begitu berbakat. Dalam kultivasi energi spiritual, aku hampir melewatkan ini. Sekarang, aku secara resmi mengundangmu untuk bergabung dengan sekte Tianyuan kami. Jika kamu bersedia bergabung dengan kami, syarat yang kami tawarkan sama.
dengan yang kami berikan pada Qin An tadi. Di atas panggung, tetua Du dari Sekte Tianyuan berkata tiba-tiba. Matanya memandangnya Yunfei seolah melihat seorang bayi. Sangat antusias. Ye Yunfei, aku juga secara resmi mengundangmu untuk bergabung dengan Sekte Siang kami. Dengan syarat yang sama dengan yang diberikan pada Qin An tadi. Tetua Wu dari Sekte Siang juga mulai berbicara. Ye Yunfei, Sekte True Chang juga mengundangmu. Penatua Shuo dari Sekte Chang Sejati berbicara dengan keras. Matanya bersama-sama dari ketiga tetua tertuju pada Yunfei menunggu pilihannya. Bakat Yunfei dalam kultivasi energi spiritual yang ditunjukkannya barusan akhirnya membuat mereka memperhatikan. Oh, kalian semua ingin mengajak saya bergabung ke sekte kalian? Yi Yunfei tersenyum tipis dan menatap tiga tetua. Baiklah, terima kasih atas tawaranmu. Tapi saya mohon maaf, saya tidak ingin bergabung. Penatua Wu dari faksi Siang tampak kecewa. Sikap Yi Yunfei yang tenang dan tidak terkesan senang membuatnya sedikit tidak nyaman. Tiga sekte utama Kekaisaran Qin besar menawarkan kesempatan besar padanya. Tapi dia tampak begitu santai dan tidak terkesan gembira. Bahkan terlihat sedikit acuh tak acuh. Biasanya anak muda tidak tahu betapa beruntungnya mereka saat menghadapi kesempatan seperti ini. Melihat sikap Yunfei, Old Su dari Shen Changpa juga tampak tidak senang. Yunfei, pikirkan baik-baik, ini kesempatan besar bagimu. Penatua Du dari Sekte Tianyuan menatap Ye Yunfei dengan penuh harap. Maaf, aku tidak tertarik karena menurutku bergabung dengan tiga sekte utama kalian bukanlah jalan untuk terbang ke langit. Sebaliknya, bergabung dengan sekte Anda tidak masuk akal bagi saya. Itu hanya akan membuang waktu saya. Yi Yunfei tersenyum sinis, menunjukkan ekspresi menghina. Ucapannya Yunfei memang benar. Ia adalah mantan kaisar surga, memiliki ribuan latihan tingkat lanjut dan keterampilan rahasia. Ia memiliki pemahaman seni bela diri dan pengalaman berlatih yang tidak dapat dicapai oleh siapapun di dunia. Selain itu, Yi Yunfei juga bisa membuat alkimia, menyempurnakan senjata, dan mengetahui cara membentuk formasi. Bolehkah saya bertanya, apa gunanya bagi Yi Yunfei untuk bergabung dengan sekte di kerajaan kecil? Para prajurit di sekitarnya terkejut dan tidak percaya akan apa yang baru saja mereka dengar. Yi Yunfei benar-benar menolak ajakan para tetua dari tiga sekte besar. Ini adalah 4 sekte utama dari kerajaan Qin besar. Di seluruh kerajaan Qin besar, banyak anak muda yang bermimpi untuk bergabung dengan 4 sekte besar. Tetapi mereka tidak mampu. Untungnya bagi Yunfei, kesempatan besar diberikan padanya. Tapi dia malah menolaknya. Tiba-tiba, alun-alun mulai dipenuhi oleh diskusi. Kamu HMPH, Yi Yunfei orang bodoh dan sombong sepertimu. Takdirmu untuk tak memiliki pengaruh besar di masa depan. Faksi Siang tidak peduli tentang hal itu. Elder Wu dari Siang Pai menjentikan lengan bajunya, berbalik dan pergi. Sebenarnya, memiliki kecepatan terobosan ranah yang cepat bukan berarti bakat yang bagus. Metode kultivasi Yunfei sepertimu akan menyebabkan fondasi yang tidak stabil di masa depan. Orang seperti kamu tidak jarang ditemui di Sekte True Chang. Penatua Shuo dari Sekte Chang Sejati meninggalkan sepatah kata, lalu menunjukkan gerakan perginya. Setelah beberapa pasang surut, dia pun pergi dari alun-alun. Lalu, bagaimana denganmu, Penatua Du? Yi Yunfei menatap Penatua Du dari Sekte Tianyuan. Yi Yunfei, apa yang sebenarnya kamu inginkan untuk bergabung dengan faksi Tianyuan kami? Tolong berikan penawaranmu, kata Penatua Du. Sudah kukatakan, tak masuk akal bagiku untuk bergabung dengan 4 sekte besar, ujar Yi Yunfei sambil menggelengkan kepalanya. 3 bulan lagi,
dunia kecil bayangan langit akan terbuka. Faksi Tianyuan kami memiliki 5 tempat. Jika kau bersedia bergabung dengan kami, aku akan menyediakan tempat untukmu. Bagaimana? Tanya Penatua Du sambil mengertakkan giginya. Dia selalu merasa bahwa Qi Yunfei bukan sosok yang sederhana dan berbagai penampilan luar biasa. Yi Yunfei membuatnya sangat tertarik. Bahkan dia merasa bahwa bakat Yunfei lebih tinggi dari Qin An. Atau tidak kalah, inilah alasan mengapa dia sangat berusaha untuk merekrut Yi Yunfei. Dunia kecil Tianying. Yi Yunfei tidak dapat membantu, tetapi merasa hatinya bergetar saat mendengar ini. Novel 9 Matahari, bab 49, menyempurnakan pil dewa pengumpul jiwa sejati. Ada banyak bangunan purba atau dunia kecil. Ini adalah tempat yang sempurna bagi para pejuang untuk mengambil risiko berlatih dan menemukan peluang. Yi Yunfei telah mendengar tentang dunia kecil Tianying dalam kehidupannya sebelumnya dan bahkan pernah masuk dan melihatnya. Bangunan itu merupakan sisa dari klan Bayangan Langit. Pada masa lalu, klan Bayangan Langit adalah ras yang sangat kuat yang pernah memimpin 3.000 dunia. Namun, untuk alasan yang tidak jelas, keluarga tersebut tiba-tiba lenyap di dunia kecil Tianying. Memang ada beberapa harta karun yang baik, layak untuk saya masuk dan melihat-lihat, pikirnya Yunfei. Baiklah, Penatua Du melihat kebaikanmu. Aku berjanji akan bergabung dengan sekte Tianyuanmu, kata Yi Yunfei kepada Penatua Du. Baiklah, Yi Yunfei, mulai sekarang kamu adalah murid resmi sekte Tianyuan kami, jawab Penatua Du dengan gembira. Namun, Tuan De, saya masih memiliki beberapa tugas yang harus dikerjakan di kota Yuanyue. Saat ini, saya tidak memiliki pilihan lain selain segera kembali ke sekte Tianyuan bersama Anda. Bagaimana jika seperti ini, setelah 10 hari, saya akan melaporkan diri ke faksi Tianyuan, kata Yi Yunfei. Tidak masalah, jawab Tuan Du sambil terus memandang Yi Yunfei. Semakin puas dengan tingkah laku Yi Yunfei. Ini adalah token saya, markas besar. Sekte Tianyuan kami berada di pegunungan Tianyuan. Mudah ditemukan. Setelah 10 hari, Anda bisa langsung melaporkan diri ke markas besar faksi Tianyuan dengan menunjukkan token ini. Jika Anda menemukan diri dalam bahaya, keluarkan token ini dan sebutkan nama saya. Pasti akan berhasil. Di kerajaan Qin besar, tidak banyak orang yang berani menentang saya. Tuan Du mengeluarkan token peraknya dan memberikannya kepada Yunfei. Terima kasih, Tuan Du, ujar Yi Yunfei sambil menerima token itu. Dalam hatinya, ia memiliki rasa kagum dan cinta terhadap Tuan Du yang begitu besar. Karena menurut Tetua Du, dia mulai peduli dengan keselamatan Yi Yunfei. Bagus. Sebenarnya, masih banyak hal yang menunggu saya. Untuk kembali dan menangani, aku akan kembali. Penatua Du berkata, berbalik dan meninggalkan cincin itu. Tunggu sebentar Penatua Du, Anda harus berhenti minum pil Qianyang dan rumput roh bintang 3 Tiankui saat Anda berlatih. Meski Qianyang pil dan Tiankui Trestar Spirit Gas bisa membuat aura di tubuh Anda bersirkulasi lebih cepat, tetapi khasiat obatnya terlalu kuat. Tidak hanya tidak akan membantu Anda menembus ranah kekuatan spiritual, tetapi jika Anda mengambil terlalu banyak, itu malah akan merusak meridian Anda. Kerugian melebihi keuntungan. Saya sarankan Anda dapat mencoba mengambil Bailing dan itu mungkin memiliki efek yang tidak terduga, kata Yi Yunfei. Penatua Du berhenti menatap Yi Yunfei dengan ekspresi kaget di wajahnya. Dalam 2 tahun terakhir, kultivasinya telah mencapai kondisi kemacetan. Bahkan ia sering meminum Qianyang pil dan Tiankui Tianxing Spirit Gas untuk membantu kultivasinya dan membantunya menerobos. Tetapi,
Itu adalah rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun. Namun, Ye Yunfei langsung menjelaskannya. Ye Yunfei, kami dari sekte Tianyuan ingin merekrutmu. Bagaimana perasaanmu? Aku telah membawa kekayaan besar untukmu. Penatu Adu menghela napas dalam-dalam, menekan kegembiraan di hatinya, dan berbicara dengan suara yang kuat. Terima kasih, Yunfei, aku akan berusaha untuk mendapatkan baling dan kata Penatu Adu. Kemudian dia berbalik dan pergi dari alun-alun. Para tetua dari 4 sekte utama pun pergi satu persatu. Murid sekte juga pergi bersama tetua masing-masing. Sementara itu, para pejuang yang menyaksikan kebahagiaan di alun-alun juga pergi satu persatu. Hingga tidak ada yang tersisa. Fair, kejutan yang kau berikan padaku hari ini benar-benar sangat luar biasa. Ye Tianpeng memimpin anggota keluarga Yi dan mengelilingi Ye Yunfei. Tuan Yunfei, kamu benar-benar bergabung dengan sekte Tianyuan. Sejak saat itu, keluarga kita, Yi, tidak perlu takut lagi dari intimidasi orang lain. Semua orang dari keluarga Yi sangat bersemangat. Semua orang tahu bahwa Ye Yunfei menjadi murid dari sekte Tianyuan. Dan sejak saat itu, keluarga Yi harus mengikutinya. Saat air pasang naik, semua perahu akan naik bersamanya. Jangan khawatir, mulai sekarang hanya keluarga kita yang akan mempertahankan kehormatan kita. Tidak ada yang berani menantang keluarga kita, ujar Ye Yunfei dengan tegas. Tuan Yunfei hebat dan tak terkalahkan, seru anggota keluarga Ye bersama-sama. Ye Tianpeng menatap putranya dengan air mata kebanggaan. Putra yang selama ini disekmoh akhirnya membuktikan dirinya. Tuan Yunfei, hari ini kamu membuka mataku, kata Xiao Cucu saat berjalan bersama Huang Lao. Nona Xiao, terima kasih sudah meminjamkan banyak kristal roh, obat mujarab, dan obat baru kepada saya. Jangan khawatir, saya akan segera mengembalikan semuanya, ucap Ye Yunfei. Mengapa kamu tiba-tiba bersikap sopan padaku? Apakah Tuan Muda membutuhkan uang? Tanya Xiao Cucu dengan mata indahnya yang mempesona. Patriark, keluarga kami telah memenangkan kompetisi tangkap bendera dan pertarungan cincin. Namun keluarga Qin, keluarga Si, dan keluarga Lu, 3 keluarga besar, pasti tidak akan mengakuinya, ujar sang tetua agung dari keluarga Yi pada Ye Tianpeng. Tidak masalah, apakah mereka mengakuinya atau tidak. Segera, tidak akan ada 4 keluarga besar di kota Yuanyue. Hanya ada keluarga Yi, tambah Ye Yunfei dengan cibiran. Mendengar ucapan Ye Yunfei, Ye Tianpeng dan anggota senior keluarga Yi terkejut dan memandang Ye Yunfei dengan takjub. Kota Yuanyue hanya keluarga Yi? Mungkin dia benar-benar bisa melakukannya, ujar Xiao Cucu dengan kagum. Kemudian, Ye Tianpeng memimpin anggota keluarga Ye kembali ke mansion Ye, sementara Xiao Cucu membawa Huang Lao kembali ke Ling Xianfang. Kontes biji 4 klan tahun ini resmi berakhir. Pada hari itu, mansion Ye dipenuhi suasana kegembiraan, dan Ye Tianpeng memerintahkan agar diadakan perjamuan besar untuk merayakan tahun baru. Namun, Ye Yunfei adalah pengecualian. Begitu dia kembali ke Ye Mansion, dia segera masuk ke kamarnya dan berkata, "Sekarang, mulailah menyempurnakan pil Dewa Pengumpul Jiwa Sejati." Ye Yunfei mengeluarkan danding, bunga 7 dewa, dan berbagai ramuan yang dia beli baru-baru ini. Merasa sangat bersemangat. Bakar, Ye Yunfei mengulurkan tangan kanannya, dan api pil merah terbakar di atas jari tengahnya. Dengan minuman ringan, Ye Yunfei bergegas ke kuali alkimia. Di danding, api membakar berkobar. Ye Yunfei menarik napas dalam-dalam, lalu mulai memasukkan obat. Waktu berlalu dengan perlahan. Dalam sekejap mata 1 hari berlalu. Dalam ruangan itu,
proses alkimia Ye Yunfei telah mencapai tahap terakhir dan memadatkan alkimia. Dalam kuali, obat putih pucat mulai terbentuk perlahan. Tan Se, pada suatu saat, Yunfei tiba-tiba menunjuk, dan tutup dinding terbuka secara tiba-tiba. Obat putih pucat mengalir keluar, dan berputar perlahan di depan Ye Yunfei terlihat sangat ajaib. Pil konsentrasi jiwa sejati akhirnya selesai. Saat melihat pil putih di depannya, Yunfei sangat antusias. "Baiklah, sekarang ambil pil ini," kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Kemudian, ia membuka mulutnya dan meminum pil tersebut. Boom! Kekuatan dari pil tersebut mulai menyebar di benak Ye Yunfei. Dan dia merasakan bahwa kekuatannya mulai bertambah dengan stabil. Pada saat yang sama, di Istana Qin Kota Bulan Purnama, "Ini tidak masuk akal, ini tidak masuk akal," teriak Qin Xiong di ruang tamu. Se Tianyuan, Lo Yongxiao, dan penguasa kota Yuanyue juga hadir di ruang tamu dan masing-masing memiliki ekspresi yang sedih. Novel 9 Matahari, bab 50. Tak terduga, karena sampai Ye Yunfei keluarga Ye memenangkan 2 pertandingan. "Kehormatan ini seharusnya milik keluarga Qin kami," teriakan Qin Xiong menggemparkan seluruh aula, membuat suara berdebu-debur. Ye Yunfei dulu hanyalah sampah yang tidak bisa berkultivasi, tapi tak terduga dia mendapatkan keberuntungan. Sekarang, dia tidak hanya bisa berkultivasi, tapi juga memiliki bakat yang luar biasa, sulit untuk membuka matamu. Si Tianyuan berkata dengan memukul giginya, "Sampah itu, Ye Yunfei membunuh Mu Bai. Dendam ini tak dapat damai dan aku harus membalasnya." Suara Lu Yongxiao penuh niat membunuh. Ingin segera membunuh Ye Yunfei dan membalaskan dendam putranya. Namun, Ye Yunfei bergabung dengan Sekte Tianyuan dan sekarang menjadi murid resmi dari Sekte Tianyuan. Jika kita ingin memindahkannya, saya khawatir hal itu tidak akan mudah. Jika itu memicu kemarahan dari faksi Tianyuan, itu akan menjadi masalah. Si Tianyuan berkata dengan wajah cemberut, "Murid dari Sekte Tianyuan, apa yang kalian takutkan? Jangan lupakan, An-Er adalah murid langsung Paviliun Xiaoyao, dan statusnya jauh lebih tinggi dari Ye Yunfei." Sebelum An-Er pergi, dia berkata, "Mari kita urusi masalah dengan keluarga Ye. Jika faksi Tianyuan terprovokasi, aku akan hadapi mereka sendiri." Qin Xiong berkata begitu. Saat ini, penatua Ding dari Sekte Xiaoyilao sudah pergi bersama Qin An dari kota Yuanyue. Mereka ingin kembali untuk mengumpulkan uang untuk mengobati penyakit Ye Yunfei. Baik, Se Tianyuan dan Lu Yongxiao bersuka cita. Yunfei adalah murid dari Sekte Tianyuan, membuat mereka sedikit takut. Namun, Qin An adalah murid langsung dari Pavilion Master Xiaoyao, jauh lebih penting daripada Ye Yunfei. An-Er mengatakan bahwa jika kita urusi masalah dengan keluarga Yi dan faksi Tianyuan tidak puas, dia akan meminta bantuan dari Pavilion Master Xiaoyao sendiri. Hehehe. Bahkan jika Ye Yunfei bergabung dengan Sekte Tianyuan, dia hanyalah murid biasa bagaimana? Mungkin lebih berat daripada Master Pavilion Xiaoyao. Qin Xiong mengatakan dengan cibiran, "Hahaha, dengan begini, kita benar-benar tidak meragukan untuk berurusan dengan keluarga Ye, Shi Tianyuan." Dan Lo Yongxiao tertawa keras, "Laporkan kepada Patriark, baru saja kelompok tentara bayaran Yin Feng mengirim surat dari Fiji dan pemimpin kelompok tentara bayaran Yin Feng sudah tiba di luar kota Bulan Purnama. Karena status istimewanya tidak pantas untuk datang ke Qin Mansion dan bertemu dengan kita secara langsung. Silahkan pergi dan temui dia." Tiba-tiba, salah satu anggota keluarga Qin berlari masuk dan berbicara dengan keras. Pemimpin kelompok tentara bayaran Yin Feng, "Deola, Qin Xiong, Shi Tianyuan,
dan Lu Yongxiao sangat terkejut dan berdiri bersama. Saya sudah mengirimkan surat ke grup tentara bayaran Yin Feng. Siap membayar banyak uang agar mereka datang dan membantu kita menghancurkan keluarga Ye tanpa diduga. Pemimpin grup tentara bayaran Yin Feng datang sendiri. Dengan bantuan mereka, keluarga Ye pasti akan hancur. Ayo pergi dan temui dia. Qin Xiong berkata dengan penuh semangat. Oleh karena itu, Qin Xiong, Shi Tianyuan, dan Lu Yongxiao diam-diam meninggalkan rumah Qin dan pergi keluar kota Yuanyue. Pada saat yang sama, di lapangan Lingshen, di sebuah kamar di lantai 2 Xiao Chochu, Huang Lao, dan seorang lelaki tua berjubah hijau, semuanya ada di sana. Pemuda berbaju kuning yang diketahui sebelumnya sebagai Ye Yunfei bangun dari tempat tidurnya dengan santai. Pangeran ketiga, bagaimana kabarmu? Saat lelaki tua berjubah hijau melihat pemuda berbaju kuning bangun, dia tidak bisa menahan kebahagiaannya dan segera mendukung pemuda berbaju kuning. Saya merasa tubuhku perlahan pulih. Selain lemah sementara, sepertinya tidak ada masalah besar. Pangeran ketiga menjawab. Fantastis. Pangeran ketiga, kamu akhirnya baik-baik saja. Lebih banyak semangat dari pria tua berjubah hijau itu. Pangeran ketiga, kamu sudah koma selama 7 hari. Alhamdulillah. Tuan muda Yunfei menyelamatkanmu. Kamu baik-baik saja sekarang, ujar Xiao Cucu dengan nada yakin. Tuan Yunfei, Anda memang luar biasa, bukan hanya mengetahui bahwa pangeran ketiga telah teracuni dengan cepat, tetapi juga mampu memulihkannya dengan keahlian tangan Anda, Nona Xiao. Saya baru saja menyadari bahwa saya telah meremehkan. Tuan muda Yunfei, Huang Lao tersenyum dengan malu. Oh, apakah aku teracuni? Siapa Tuan muda Yunfei? Apakah dia menyelamatkan hidupku? Pangeran ketiga tidak bisa percaya dan bertanya dengan terkejut saat mendengar ucapan Huang Lao. Pangeran ketiga, inilah masalahnya, kata pria tua berjubah hijau, dan menceritakan tentang diagnosis dan resep obat dari Ye Yunfei. Jadi itulah masalahnya. Baiklah, saya harus mengucapkan terima kasih langsung kepada Tuan muda Ye Yunfei, ujar pangeran ketiga setelah mendengar cerita pria tua berjubah hijau. Di luar pinggiran kota bulan purnama, di tempat datar tersebut, puluhan kuda terlihat berdiri, salah satu tunggangan ditempati oleh seorang pemuda berpakaian mewah, mengenakan jubah emas dan mahkota giok. Seorang lelaki tua kurus berkata dengan keras kepada pemuda tersebut, Tuan muda ketiga, sudah ketahuan, anak itu adalah anak dari kepala keluarga Ye di kota Yuanyue. Pemuda itu menatap tajam pada lelaki tua tersebut dan berkata, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Sampah dari keluarga kecil di kota kecil berani menentangku. Itu adalah mencari kematian. Kamu, keluargamu, tidak perlu ada lagi. Lelaki tua kurus itu memahami apa yang dimaksud oleh pemuda tersebut dan berkata, putra ketiga, aku mengerti. Sekarang, saya akan meluncurkan suar sinyal dan memobilisasi pasukan, kemudian kita akan kelilingi dan tekan keluarga Ye di kota Yuanyue. Sangat bagus, jawab pemuda yang mengenakan mahkota giok itu. Pada saat yang sama, beberapa kuda cepat berlari di jalan tidak jauh dari kota bulan purnama, ditempati oleh beberapa pria dan wanita muda yang menuju ke arah kota Yuanyue. Senior kakak Wo, bagian depan adalah kota bulan purnama. Yunfei pernah mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga Ye di kota Yuanyue. Ayo kita langsung masuk dan carilah dia, ujar Deng Xiangxian dengan suara lantang dan penuh semangat saat berbicara dari atas kuda cepat. Gadis berbaju merah ini adalah Deng Xiangxian. Sebenarnya, kami dan Ye Yunfei hanya bertemu secara kebetulan dan kami datang ke rumah Ye tanpa persiapan.
Saya khawatir. Ini tidak sopan, saya tidak tahu. Apakah dia akan menerima kedatangan kami atau tidak? Ujar Wu Yuqian dengan sedikit cemberut dari atas kuda cepat lainnya. Haha, kakak senior Wu, jangan khawatir. Saudara Ye Yunfei adalah orang yang jujur. Kita datang ke kota Yuanyue tanpa pemberitahuan. Tapi, sudah terlambat baginya untuk bahagia, ujar Tan Man dengan tertawa. Terbahak-bahak dari atas kuda kencang. Bagus, kakak Tan, kamu masih mengenal Ye Yunfei dengan baik, ujar Deng Xiangxian dengan riang. Anak perempuan ini, apakah mungkin dia jatuh cinta pada Yunfei? Wu Yuqian melirik Deng Xiangxian yang bersemangat dan merasa sedikit kebingungan. Baiklah, kota Yuanyue ada di depan, mari masuk. Semoga kita tidak ditolak. Perasaan Wu Yuqian sedikit rumit. Ye Yunfei bagaikan sebuah teka-teki misterius dalam hatinya. Di hutan binatang surgawi, tindakan-tindakan mengejutkan dari Ye Yunfei membuatnya masih tidak dapat memahaminya hingga sekarang, dan dia bahkan tidak dapat mempercayainya. Bersambung.